Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok 5, yaitu rancangan final dari kami kelompok 3 yang beranggotakan Dara Setia Mahda, Muhammad Fatin Abra, dan Malik Isni Abdullah. Nah, yang pertama ada High Fidelity Prototype Alert, yaitu RedFive merupakan rancangan 3D sistem pemantauan tanah berbasis IoT yang menampilkan penempatan SP32, sensor ADXL345, dan sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan Sensor kelembapan mengukur kadar air, sedangkan ADXL345 mendeteksi getaran akar. Kemudian semua data dikirimkan oleh ISP ke server melalui Wi-Fi dan dapat ditampilkan secara real time di aplikasi website. Selanjutnya low fidelity prototype alert. Low fidelity prototype Road 5 merupakan model awal berbasis uji lapangan sederhana yang menggunakan media tanah dan tanaman percobaan. Prototipe ini menunjukkan penempatan sensor kelembapan tanah yang ditancapkan langsung ke media tanam, serta sensor ADXL345 yang ditempatkan bersama ESP32 untuk membaca getaran sekitar akar. Rancangan ini digunakan untuk menguji konsep kerja alat dan memastikan fungsi sensor berfungsi optimal sebelum tahap realisasi sistem secara penuh. Di sini ada high fidelity prototype UI UX yang dimana di tampilan pertama itu tampilan awal aplikasi, yaitu ada logo dan kemudian ada nama webnya, yaitu Road 5. Nah, di tampilan kedua yaitu di situ menampilkan satu kesehatan akar, yang dimana kalau akar sehat dia akan menampilkan seperti yang digambar, kalau akar tidak sehat dia akan berganti berganti di situ. Nah, yang di bawah ini itu adalah data dari sensor ADL345. Kami menampilkan juga, jadi suatu waktu kalau sensor itu bekerja secara tidak normal, maka bisa dikalibrasi ulang. Nah, di tampilan ketiga, eh, itu ada status kelembapan tanah dari sensor kelembapan tanah. Di situ juga sama seperti tampilan kedua, yang dimana kalau tanah lembab, di situ akan keluar output tanah lembab. Kalau tanah tidak lembab atau kering, dia akan muncul di tampilan tersebut. Nah, di bawahnya adalah output yang dihasilkan oleh sensor kelembapan tanah, yaitu berapa yang terbaca oleh sensor. Seperti itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah low fidelity prototype yang dimana pada low fidelity prototype UI ini tampilan web digambarkan secara sederhana untuk memperlihatkan tata letak elemen utama yang akan digunakan dalam sistem. Halaman utama terdiri dari komponen indikator kelembapan tanah, aktivitas akar, serta status kondisi tanah kering, lembab atau jenuh. Desain ini dibuat untuk memastikan alur navigasi dan penyajian data mudah dipahami untuk penggunaan sebelum diimplementasikan ke versi akhir, yaitu di high fidelity prototype ini. Next. Nah, pada deployment diagram ini deployment diagram roadmap ini menggambarkan hubungan antara perangkat keras, cloud, dan aplikasi pengguna dalam sistem pemantauan tanah berbasis IoT. ESP32 mengontrol sensor ADXL 345 dan sensor kelembapan tanah, lalu mengirimkan data melalui koneksi Wi-Fi Firebase Cloud untuk disimpan dan dianalisis secara real time. Hasil analisis ini ditampilkan melalui aplikasi web yang menyajikan informasi kondisi tanah dan notifikasi kualitas tanah secara langsung kepada pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk komponen diagram dari Roadmap di sini terdapat 4 node utama dalam sistem ini, yaitu hardware, application, back-end, dan front-end. Jadi pada bagian hardware terdiri dari ESP32, sensor ADXL345, dan sensor kelembaban tanah untuk mengumpulkan data lingkungan. Kemudian data tersebut dikirim melalui modul Wi-Fi ke back-end yang menggunakan Firebase sebagai penyimpanan dan pengolahan data.
Kemudian untuk node ketiga di sini data tersebut diakses oleh front end web melalui komponen REST client, kemudian diolah oleh controller dan ditampilkan pengguna melalui view dalam bentuk grafik dan status kondisi tanah secara real time. Kemudian ada skematis rangkaian. Untuk skematis rangkaian di sini memperlihatkan hubungan antara komponen utama yaitu SP32, sensor ADXL 345, dan sensor kelembaban tanah. Sensor kelembaban tanah dihubungkan ke ESP32 untuk membaca kadar air tanah, sedangkan ADXL 345 mendeteksi getaran mikro dari sekitar akar. Kemudian semua data akan dikirim ke server melalui koneksi Wi-Fi, sehingga kondisi tanah dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi web. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.